bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak pernah berakhir dan terus menyertai setiap kami. Biarkan cinta kami juga sama Tuhan, terus mencintai-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus, berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu saat ini. Kerinduan-Mu kepada setiap kami semua. Kau sendiri yang memberi hikmat buat kami untuk memahami, juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan dengan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Oke, shalom. Kongsi Facai. Ya, Kyung Hee, ya, buat Pak Yu dengan Cik Linda dan semuanya. Ya. Ya. Oke, PPT-nya mungkin bisa disiapkan, saudara. Ya. Jadi saudara, kalau biasanya orang Imlek itu yang muncul kan banyak rezeki, sehat, makmur, ya kan? Tapi kita awali ya saudara, yang benar ini saudara, kita mulai tahun baru Imlek ini dengan berbuah banyak, saudara. Amin. Ya, jadi saudara percaya, saudara ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya boleh, saudara minta semua yang lain, tapi ini wajib. Ya, ini wajib, saudara kita harus berbuah banyak. Nah, saudara kalau saudara lihat di dalam Kejadian, saudara sebetulnya beranak cucu dan bertambah banyak itu bahasa aslinya bukan beranak cucu, tetapi sebetulnya berbuah, saudara. Jadi berbuah, jadi nggak peduli saudara di Kejadian itu sebetulnya mereka yang punya anak nggak punya anak bisa memenuhi amanat agung itu, saudara. Bertambah banyak beranak cucu dan bertambah banyak penuhilah bumi itu dengan kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Ya, mari saudara kita lihat bersama-sama Yohanes 15 ayat yang pertama. Nah, ini Yesus yang katakan, saudara. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara perhatikan ada beberapa kata-kata dikatakan ini yang menarik. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tetapi di sini yang menarik, saudara. Bapakulah apa? Pengusahanya. Wah, saudara ini dia memperkenalkan Bapak sebagai pengusahanya. Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Wow, saudara dipotong. Berarti itu orang yang nggak berbuah, saudara, seperti ranting itu akan mengalami proses. Nah, kalau proses itu kelihatan tidak baik, saudara, saudara perlu tahu ayat ini. Bahwa kenapa saudara setiap ranting padaku tidak boleh dipotongnya. Bahkan saudara setiap ranting yang berbuah pun juga dibersihkannya. Proses saudara. Pembersihan itu proses. Jadi sebetulnya dua keadaan ini tidak enak. Lebih nggak enak dipotong sebetulnya. Ya. Kalau dibersihkan masih mending. Saudara. Dimurnikan seperti itu. Supaya apa saudara intinya? Yang berbuah lebih banyak berbuah. Yang ranting saudara yang tidak berbuah. Supaya dia berbuah. Ya. Saudara kalau saudara lihat di pertanian dan semuanya, saudara, nah permasalahan kita kalau di Indonesia di sini, saudara kalau nggak ngerti, saudara tentang pertanian, tentang buah ini, pokoknya begitu muncul kembang, wah puji Tuhan, semakin banyak, semakin dibiarkan. Padahal saudara kalau saudara lihat beberapa mereka yang mengerti kenapa kok buahnya bisa gede-gede, karena nggak seperti itu, saudara, malah dibersihkan. Ranting-ranting buah-buah yang kecil-kecil itu dipotong sehingga menghasilkan beberapa buah tapi buah yang berkualitas yang gede-gede. Nah, kalau ranting yang tidak berbuah ini pasti mengalami banyak masalah. Karena pohon kalau harus menghasilkan buah, kalau normal aja, saudara, pasti berbuah, tidak mungkin tidak. Berarti kalau sudah sampai tidak berbuah, itu pasti ada something wrong. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, kalau sampai kita tidak menghasilkan buah, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, atau mungkin kita tidak ngerti bagaimana caranya.
Ya, coba kita lihat bersama-sama ya. Selanjutnya coba. Nah, saudara kita lihat. Nah, kita mengenal Allah selama ini sebagai apa saja, saudara. Yang pertama adalah ini Bapa, ya kan? Ya, ini semua, saudara, memang ini awal mula orang bertobat tuh harus kenal dia sebagai Bapa. Kenapa, saudara? Karena itu kasih. Itu penting, saudara. Ini yang melandasi semuanya. Makanya kalau orang nggak kenal Tuhan sebagai Bapa, saudara, seringkali dia memandang semua firman itu adalah peraturan, saudara. Ya, kalau ini nggak melanggar hukuman, saudara, sama seperti itu. Karena apa? Dia nggak mendapatkan kasih. Motivasinya, saudara, melakukan itu karena takut atau bahkan karena imbalan. Makanya saya sering katakan itu jadi Kristen agamawi. Kalau mereka nggak mengenal Tuhan kita itu, Yesus itu sebagai Bapa kita yang penuh kasih, wah itu masalah juga, saudara, di dalam kehidupan kita. Kita akan dikuasai ketakutan dalam kehidupan kita. Kita melakukan semuanya sudah didrive oleh ketakutan. Karena menjadi sebuah peraturan. Yang kedua, saudara, selanjutnya adalah raja. Ya, kita mengenal dia adalah Yesus itu raja di atas segala raja. Ini penting. Buat apa, saudara? Bagaimana kita bisa respect, menghormati ya Yesus sebagai raja di atas segala raja. Saya melihat, saudara, karena orang-orang yang mengenal kasih karunia sampai dia, saudara, tidak menghormati Yesus sebagai raja. Waktu dia menyembah, saudara, tetap dihormati walaupun dia adalah Bapa, tapi dia adalah raja. Yang selanjutnya, dia adalah Tuhan. Kurios, penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Saudara, ini mesti penuh semua, saudara. Kita harus memahami, ada saatnya, saudara, kita memandang dia raja dengan penuh rasa hormat. Ada kalanya, saudara, kita melihat dia yang penuh kasih. Saudara, tidak ada batasan apapun dalam kehidupan kita. Kita bisa mendekat, dipeluk. Tetapi dia, saudara, adalah Tuhan. Penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Sangat berbeda. Orang yang percaya Tuhan dengan yang menjadikan Yesus Tuhan, itu berbeda. Ya, saya percaya semua yang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan iblis pun juga percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi, saudara, setelah itu harusnya masuk pada tahap yang selanjutnya, menjadikan Yesus Tuhan, penguasa tunggal. Itu step selanjutnya yang harusnya terjadi buat setiap orang Kristen. Ya. Dan ada hakim, saudara, ya. Hakim adil dia, saudara. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Apa yang kita perlakukan ke orang lain, satu hari orang akan memperlakukan. Bagaimana Tuhan memandang sebuah keadilan. Walaupun, saudara, ada kasih karunia, tetapi keadilan tetap itu milik Tuhan. Yaitu dia hakim. Tapi yang menarik, saudara, yang terakhir yang kita lihat bahas bersama-sama selanjutnya, klik. Nah, Yesus memperkenalkan Bapaknya sebagai apa? Pengusaha, saudara. Nah, saudara, ini berbeda lagi. Makanya, ya, akulah pokok anggur, tetapi Bapakulah pengusahanya. Nah, makanya saudara harusnya kalau ngomong pengusaha kan ngerti kan? Ya, kira-kira seperti apa pengusaha itu, saudara? Nah, pengusaha itu otaknya apa? Investasi, oh, iya kan? Otaknya pengusaha itu apa, saudara? Hasil. Nah, jadi maksud saya, saudara, ini saya taruh terakhir, supaya saudara tahu bahwa ini tidak menghilangkan, keempat-empat ini tidak menghilangkan. Tapi saya ingin memperkenalkan status baru. Bahwa Bapa, Yesus mengatakan, dia adalah pengusaha. Oh, saudara. Jadi jangan marah. Saudara, kalau tadi dikatakan ranting yang tidak berbuah, dipotong sama dia. Ya. Oh, itu bukan gini, kok kejam ya Tuhan, gimana? Oh, enggak. Dia adalah pengusaha. Tapi saya ingin tunjukkan, saudara, konsekuensi seorang pengusaha. Ini luar biasa, saudara. Nanti ya kita lihat pelan-pelan ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, seorang pengusaha itu apa, saudara? Nah, seorang pengusaha itu, dia seorang investor yang hebat. Pasti investasi. Dimanapun, saudara. Bagaimana dia menjadi seorang pengusaha yang hebat? Kalau dia tidak ngerti bagaimana di tempat mana dia berinvestasi. Dan saya mau beritahu, saudara. Kalau dia berinvestasi, dia membutuhkan, saudara, kejelian. Hal yang tepat. Makanya kalau dia udah investasi, makanya yang kedua apa, saudara? Menginginkan hasil yang maksimal. Ya otomatis ya, saudara, itu wajar.
Tetapi saudara, pertanyaan saya sederhana. Apa yang dia investasikan? Itu yang paling berharga, yaitu anak tunggal. Yesus sudah diberikan kepada kita semuanya. Saudara, korbankan buat saudara dan saya. Kenapa saudara dia lakukan seperti itu? Karena dia percaya. Hanya karena Yesus yang diberikan kepada kita, maka saudara, kita akan memperoleh sebuah kemaksimalan di dalam kehidupan kita satu hari kelak. Jadi saudara, ini bukan seperti seseorang pengusaha yang cari keuntungan, bukan. Dia cuma kepingin saudara, dia taruh sesuatu, bahwa dia berharap bahwa satu kali saudara, orang yang dipilih itu, nah saudara nanti kita lihat ya, dia memilih investasi itu saudara, kalau pengusaha hebat, gak pernah salah loh saudara. Yang walaupun kita dulu berpikir, apa sih, kayaknya kok gak masuk akal. Tapi ternyata saudara, itu berhasil. Itu pengusaha yang hebat. Apalagi dia adalah Bapa. Apalagi dia adalah Tuhan. Yang dalam tanda petik, saudara, dia memastikan bahwa dia tidak pernah salah pilih. Loh, saudara percaya nggak? Bukan kita yang memilih loh, saudara. Alkitab berkata apa? Tuhan yang memilih kita. Jadi saudara, kalau kita berada di tempat ini, kita orang pilihan, amin? Ngomong sama kiri kanan, kita orang pilihan. Nah, terus yang kedua ngomong gini, Tuhan tidak pernah salah pilih kamu. Nah, ngomong gitu saudara. Ya kan? Terus pertanyaan, berbuah belum? Nah, kalau jawabannya kok belum? Bukan salah Tuhan. No, saudara, jangan pernah berpikir, loh kenapa teman saya berbuah, saya nggak berbuah? Tuhan pasti salah. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah salah pilih, amin. Karena dia adalah Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara dan saya ada di tempat ini hari ini, karena Tuhan sudah menginvestasikan, saudara Tuhan memberikan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak tahu, saudara, bahwa kita anak-anaknya satu hari akan menghasilkan buah yang maksimal. Kok belum sekarang? Nah, itu yang perlu kita periksa. Jangan disalahkan Tuhan. Jangan mikir, wah pasti Tuhan salah itu. Enggak. Tuhan gak pernah salah, dia seorang pengusaha yang hebat. Saya tuh masih ingat saudara, satu kali pertama kali waktu, ini kan market leader minuman mineral itu saudara kan dulu Aqua ya, pertama kali ya. Saya masih ingat itu, saya masih kuliah itu saudara. Baru semester berapa dan tiba-tiba dimunculkan minuman kemasan itu saya mikir. Dan kami berdiskusi dengan teman-teman semua, orang-orang yang mahasiswa gitu, kita duduk, ini laku apa enggak ini? Orang jual air begini di kemasannya. Sementara waktu itu kan orang bisa ngambil air di keran, direbus kan? Ya kan? Masih bisa diminum. Nah tapi satu kali saudara kami membicarakan, ini aneh-aneh ini pasti. Ya kan? Kok bisa ya berani jual di kemasan kayak gitu dengan harga seperti itu padahal bisa ngambil. Nah tetapi saudara sampai satu hari, nggak tahu itu apakah caranya dia marketing atau apa, saya nggak ngerti. Tiba-tiba muncul artikel di sebuah koran. Bahwa air PDAM itu saudara setelah di studi kelayakan semua, mereka menyimpulkan dari kandungan-kandungannya bahwa tidak layak untuk diminum. Nah itu saudara. Sejak itu saudara, tiba-tiba booming yang namanya minuman kemasan yang namanya Aqua. Tiba-tiba tidak lama kemudian muncul saudara. Cheers, Club, macam-macam Cheers, Cheers, apa-apa semua muncul semuanya pokoknya. Ini kalau dihitung mungkin ribuan merek hari ini. Ya kan? Ribuan merek, saudara. Ya. Semua tiba-tiba muncul dan mereka tahu bahwa semua kalau mau minum gitu. Mau minum apa? Aqua. Aqua. Maaf, kami nggak ada Aqua. Gitu kan? Terbiasa karena itu market leader. Nah, saudara lihat seorang pengusaha. Dia sedang menaruh sesuatu hal yang dimana mungkin orang lain nggak memandang itu semua. Di mana orang nggak ngerti, saudara, bahwa ini benar apa enggak. Tapi itulah yang saya lihat, saudara. Dia adalah Bapa yang diinvestasikan Yesus dalam kehidupan kita. Saya percaya 1000% dia tidak pernah salah untuk menginvestasikan. Tapi, saudara, yang ingin saya bahas adalah hasilnya bagaimana. Ya, hasilnya itu bagaimana. Nah, buah apa saja, saudara, yang harusnya dihasilkan? Ini, saudara. Yang pertama adalah buah pertobatan. Nah ini ayatnya saudara. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah
yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara harusnya pertobatan itu dilihat dari buah, bukan dari yang lain. Ya. Jadi kalau kita sudah bertobat, harusnya menghasilkan buah pasti. Entah itu buah pertobatan dalam kehidupan kita, perubahan-perubahan apa yang terjadi. Nah ini harus saudara, harus muncul di dalam kehidupan kita. Coba diperiksa. Pertobatan itu berbalik saudara. Pindah dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Pertobatan itu saudara perpindahan habitat dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Pertobatan itu perpindahan Tuhan. Ya, dari iblis menjadi Yesus Tuhan kita, Kurios penguasa kita. Nah, saudara lihat, itulah pertobatan yang sesungguhnya. Jadi bukan menjadi lebih baik, bukan. Langsung berbalik. Itu pertobatan. Selanjutnya, saudara, buah jiwa. Ya, Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudaraku yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi jiwa itu dianggap buah buat Paulus. Buah pertama. Wow, saudara, percaya ya, saudara nanti kita melihat bahwa buah ini tuh semuanya kalau saudara nanti perhatikan, tidak ada yang hasil kita. Ya, itu semua Tuhan yang buat. Tetapi kita semua itu yang mau dipakai gitu loh. Kita tuh mau dipakai oleh Tuhan. Siapa yang membuat pertobatan? Bukan kita tidak bisa membuat pertobat. Roh Kudus lah yang membuat pertobatan itu. Saya masih ingat, saudara. Istri saya itu penginjil, waktu kami masih pacaran. Saya itu juga bisa iri. Kenapa, saudara? Karena saya setiap kali nginjil, hampir selama 2 tahun, gak ada satupun yang bertobat. Nah istri saya itu kalau cerita, nah dulu itu kan masih bawa Alkitab, saudara, ya kan? Istri saya itu kalau cerita ketemu saya gini, kemarin ketemu, terus dia nginjil, saudara. Setelah nginjil, Alkitabnya dikasih. Terus dia beli Alkitab baru. Berarti kalau dia bawa Alkitab baru, berarti ada yang terima Yesus. Terus saya itu mikir, kok dia gampang ya? Nginjil, bentar terima Yesus. Saya nginjil, saudara. Nggak ada yang bertobat satupun, bayangkan. Loh, saya juga bersaksi, saudara. Saya di kampus, saudara, jam istirahat saya ketemu, saya bersaksi, saya cerita. Nggak ada yang bertobat. 2 tahun bayangkan, saya tanya dia, kamu berdoa berapa jam? Saya ngomong gitu, saudara. Saya setiap hari berdoa 1 jam. Oh, saya bisa berdoa lebih dari 1 jam, saya coba. Sama, saudara. Kamu puasa nggak? Puasa. Saya puasa. Saudara, saking kepinginnya waktu itu saudara melihat bagaimana orang bertobat. Saudara, sampai 1 hari, saya masih ingat. Ya, tapi dia juga tidak ngapa-ngapain, dia tidak sadar, saudara. Itu saya simpan sendiri, saudara. Sampai 1 hari, saya itu baca, saya komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kok saya nginjil gak ada yang bertobat? Kira gitu. Aku ini salah apa? Saya tanya gitu. Tidak tahu nggak? Tiba-tiba Tuhan bukakan dan Tuhan bicara dengan sederhana gini. Memangnya siapa yang buat bertobat? Memangnya kamu bisa buat bertobat? Bukakan ayat. Roh Kudus lah yang bisa membuat bertobat. Loh, kalau begitu kenapa Roh Kudus tidak buat bertobat? Sementara yang lain kok buat bertobat? Jawaban Tuhan cuma gini. Itu urusanku. Urusanmu cuma satu. Bawa berita baik dimanapun kau berada. Urusan pertobatan bukan urusanmu. Itu urusanku. Oh, begitu ya. Buka ayat-ayatnya saya ketemu, saudara. Oh iya, ternyata tidak peduli. Yang penting kita tuh memberitakan kabar baik. Sejak itu, saudara, saya nggak pusing. Bertobat nggak bertobat. Yang penting saya cerita tentang Yesus. Dan saudara tahu tiba-tiba 1 hari, saudara, Tuhan kirim buah pertama. Saya lagi di gereja, tiba-tiba ada seorang anak muda. Ya kan? Tiba-tiba ditemukan, tolong dilayani dia. Oh dia ngapain? Oh katanya dia punya ilmu ini, punya ilmu itu. Dia butuh dilayani pelepasan. Akhirnya saudara, ayo kita berdoa. Wah dengan kepolosan saya nggak ngerti. Saya tanya dia, saya saksi, saya cerita tentang Yesus semua. Nggak bertobat. Lalu saudara saya ajak nyanyi. Saudara saya ngambil gitar. Saya bisa gitar. Tapi cuma kunci G aja. Dan saya milih lagunya sendiri, saya nyanyi. Saya nyanyi, saya tutup mata, saya nyanyi saudara. Dia tidak bisa nyanyi saudara. Saya mikir,
Nggak bisa nyanyi kok, saya nyanyi sendiri, saudara. Tapi saya nggak berani buka motor, saya nyanyi, saudara. Tiba-tiba kok saya dengar dia nangis. Nangis, saudara. Nangis, saudara. Hentikan gitar saya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Dia ngomong begini, saudara. Saya itu bisa pukul orang dengan jarak 10 sampai 25 meter. Dan saya tidak pernah gagal. Bahkan saya bisa angkat orang dan saya bisa lemparkan dari jarak jauh. Oh ya? Terus? Tadi jarak saya tidak sampai 1 meter, saudara. Saya tutup mata dan dia ngomong, saya mau pukul kamu. Jadi tangannya mau mukul gini, saudara. Dan tiba-tiba tangannya berhenti. Ya. Saya nggak tahu, saya tutup mata itu, saudara. Jadi kalau mungkin saya buka mata, saya lain lagi mungkin. Ya kan? Mungkin tidak terjadi seperti itu. Begitu dia mau pukul saya, dia ngomong tangannya berhenti dia. Terus dia tanya, siapa kamu? Sambil nangis. Saya cerita Yesus. Dan hari itu, saudara, dia memberikan hidupnya kepada Yesus, Juru Selamat. Haleluya. Ya kan, siapa yang buat? Lu saya nggak tahu apa-apa, saudara. Kalau saya buka mata mungkin lain lagi, saudara. Saya langsung menghindar. Ya, mungkin saya langsung pasang kuda-kuda. Wah, kan saya bisa karate, gitu kan? Enggak, saudara, saya tutup mata. Tapi setelah itu doa, saudara. Itu buat pelajaran saya. Kadang-kadang kalau saya ngomong saya nggak berani tutup mata, saudara. Saya mesti lihat-lihat sebentar. Ya. Tapi itu buah pertama. Tuhan berikan dia dan dia terima Yesus. Lalu kira-kira setahun kemudian dia ketemu dengan saya lagi. Dia langsung ketemu dengan saya. Masih ingat sama saya? Oh ya, ingat. Ya, sekarang saya udah melayani. Saya udah jadi diaken. Saya katakan luar biasa Yesus. Dan akhirnya muncul buah-buah yang lain. Yang dalam tanda petik sudah saya tanpa sadari sama sekali. Tapi saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai. Saya mau cerita tentang Yesus. Pokoknya saya ketemu, saya mau cerita tentang Yesus. Bertobat, tidak bertobat, urusanmu Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau dia bertobat, dia pasti bisa bertobat. Amin. Nah, ini buah jiwa, saudara. Berdoa, mesti harus menghasilkan buah jiwa, saudara. Dan yang ketiga, saudara, adalah buah pelayanan, saudara. Ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Yaitu di dalam dalam hati manusia. Ini saudara, pelayanan. Ya, surat Kristus dari pelayanan kami. Hasil dari pelayanan. Saudara, kalau kita mau melayani itu mesti berdoa, saudara, supaya ada sesuatu yang terjadi. Ya, menghasilkan buah pertobatan. Menghasilkan buah jiwa. Yang ini buah, saudara. Ya, jadi kalau saudara pengen tahu ini buahnya apa sih, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita bagaimana caranya? Kita lihat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Nah, Yesus ngajarin, saudara, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa berbuah, kira-kira gitu kan. Dikatakan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau iya, nah tidak tinggal apa saudara? Pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah saudara, ternyata caranya sederhana sekali sebetulnya. Nah ini sebetulnya menunjukkan ranting tidak dapat berbuah dengan dirinya sendiri. Nggak bisa. Jangan pernah kita memaksakan diri untuk menghasilkan buah. Bukan. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita tetap nempel pada pokok anggur. Yaitu Yesus. Kalau kita nempel aja, tiba-tiba kita menghasilkan buah. Saudara, makanya bahaya kalau orang nggak ngerti ya. Begitu dia berpikir bahwa dia mampu. Dengan perbuatan baiknya dia menghasilkan buah. Maka yang terjadi saudara, seringkali dia akan jatuh. Karena dia jatuh dalam kesombongan. Karena dia merasa, saya kemarin nginjilin dan orang itu bertobat. Dia lupa bahwa pertobatan itu yang membuat adalah Tuhan. Bukan kita. Roh Kudus yang membuat pertobatan. Tapi kita cuma satu, kita mau nempel terus sama Tuhan. Nah bagaimana saudara?
kita tinggal di dalam Kristus itu? Ayo mari selanjutnya kita lihat. Yang pertama ini saudara, sadar diri. Ranting tidak dapat berbuah jika lepas dari pokoknya. Jadi jangan-jangan kalau selama ini kita tidak menghasilkan buah, jangan-jangan kita udah terlepas dari pokok anggur, saudara. Kita udah nggak nempel hidup di dalam Yesus lagi. Jadi kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, apapun yang kita lakukan. Nah ini saudara betul-betul saudara membangun sebuah kesadaran setiap hari bahwa ranting tidak bisa berbuah dari diri sendiri. Ranting hanya bisa berbuah kalau dia nempel pada pokok anggur. Terus nempel terus, saudara. Dan kalau kita terus sadar membangun kesadaran, kita nempel, kita berbuah. Kita tahu bahwa buah ini yang menghasilkan adalah pokok anggurnya. Kita cuma hanya sebagai saluran untuk yang dipakai. Kita bukan siapa-siapa. Jadi semakin buah banyak dihasilkan, semakin kita akan nempel kepada pokok anggurnya, saudara. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tinggal dalam firman-Nya. Ya, saudara, firman ini nggak bisa main-main, saudara, setiap hari. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang, saya sudah sering dengar firman. Tapi tetap, saudara, tinggal itu kan bukan hanya mendengar. Ya, Bapak Ibu saya mungkin pernah sharing bahwa makan itu kan bukan ketika mendengar. Makan itu ketika melakukan, saudara. Jadi kalau mau tinggal itu berarti jadi pelaku firman. Semua, saudara. Saya komit sampai hari ini, setiap hari begitu saya bangun tidur. Saya selalu buka pertama kali adalah Alkitab, saya harus baca. Satu pasal saya setiap hari disiplin. Saya baca terus, ya. Saya ambil waktu untuk saya pikirkan. Kalau ada sesuatu hal yang menarik, saya pikirkan terus menerus. Kalau saya nggak ngerti ya nggak apa-apa. Saya ketemu orang kadang-kadang saya tanyakan, saya sharing. Saya ingin tahu pendapatmu apa, saya mau dengar semuanya. Sampai akhirnya kalau itu perenungan itu berhasil masuk, maka kita mulai tinggal jadi pelaku. Melakukan, terus melakukan, tinggal dalam firman. Nah saudara, kalau kita nggak bisa tinggal dalam firman, maka kita nggak bisa masuk yang ketiga. Nggak mungkin kita bisa hidup di dalam tuntunannya, nggak bisa. Saudara, ya nggak bisa hidup dalam tuntunannya. Sama saudara, menjadi pelaku firman itu kalau saudara gagal merenungkan juga gagal melakukan. Jadi yang dipikirkan sebetulnya bukan bagaimana cara melakukan. Yang kita bangun adalah bagaimana kita terus merenungkan firman. Waktu kita udah perenungan itu jadi, otomatis kita melakukan. Nah ketika kita tinggal dalam firman, otomatis kita akan dituntun oleh firman hidup kita. Dituntun, saudara percayalah. Waktu kita melakukan gitu sesuatu, tiba-tiba kita rasa, ini nggak benar. Kok bisa nggak benar, dari mana ya? Kita mulai lihat, ada nggak ayatnya? Tiba-tiba muncul. Nah, saudara, orang kalau merenungkan firman itu seperti saudara sedang menyimpan senjata di pikiran kita terus-menerus. Renungkan sesuatu, disimpan. Jadi otak kita tuh seperti kayak gudang, disimpan. Nah, orang kalau saudara banyak merenungkan, banyak senjata di dalam otak kita, satu kali begitu ketemu masalah, saudara, dia tinggal enak ngambil senjatanya. Oh, pakai firman yang ini. Dan makanya Yesus katakan, apa saudara? Ada tertulis. Dia jawabnya kan begitu terus, saudara. Dia tinggal ambil. Lah terus kalau orang nggak pernah merenungkan, saudara, apa yang terjadi? Gudangnya kosong. Ya, waktu ada musuh, saudara, nggak ada senjata yang mau diambil. Maka dia cari pendeta atau hamba Tuhan. Minta pendapat, pinjam senjata. Kalau menurut begini bagaimana Pak? Oh kamu lakukan begini. Oh iya. Berhasil saudara. Berhasil ya kan. Setelah berhasil, yang dia pikir yang hebat bukan firmannya. Yang hebat siapa? Pendetanya. Nah, pendeta kan manusia. Pas ada masalah, pendetanya pergi. Ditelepon nggak bisa. Bingung saudara. Cari teman. Bingung nyari. Begitu ketemu teman yang salah, diberi nasihat yang salah, langsung dia hancur hidupnya. Dengar baik-baik. Waktu kita merenungkan itu seperti menyimpan senjata terus. Renungkan terus. Firman itu akan menuntun kita satu hari. Akan menyelesaikan begitu kita ketemu sesuatu. Tiba-tiba saudara, kita langsung ingat. Firman Tuhan berkata begini.
mungkin saudara kita lupa tempatnya di mana. Enggak apa-apa, buka Alkitab, buka handphone, searching. Kok ada ayat ini? Muncul, sudah lihat. Oh, benar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Begini. Nah, itu dituntun, saudara. Hidup kita akan dituntun. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan ini. Menjaga hati nurani kita tetap murni. Nah, tetap dijaga dengan baik-baik. Karena seringkali Tuhan menuntun lewat hati nurani kita, Bapak Ibu. Kita semua itu punya hati nurani. Ya kan? Kalau salah tuh kita rasa sesuatu. Ya kan? Kalau kita ngomong kasar sama teman kita aja, kita rasa di dalam hati kita, kok ada sesuatu yang salah ya? Itu hati nurani. Hati nurani itu seperti polisi. Benar, salah, iya, tidak. Jadi dia tidak bisa menjelaskan apa. Kita cuma tahu, salah nih kayaknya. Ada sesuatu yang salah. Apa itu? Nah, baru saudara lihat kembali kepada firman. Tapi kalau hati nuraninya nggak murni, nggak rasa apa-apa. Saudara. Salah pun nggak rasa. Pernah ketemu orang seperti itu? Melakukan kesalahan, ngomong kasar, nggak rasa bersalah. Itu hati nuraninya udah nggak murni ya. Udah kotor. Ya. Ya. Semua kan pernah sekolah ya dulu. Siapa yang pernah nyontek? Saya juga pernah nyontek, sudah. Bagaimana waktu nyontek pertama kali ya, yuk. Berdebar-debar tuh. Gitu. Ya kenapa sudah bisa begitu? Ya itu hati nurani. Tapi kalau sudah nyontek sampai berulang kali, sampai 10 kali, masih berdebar enggak? Sudah berkurang. Nyontek 20 kali, tidak berdebar sama sekali. Nah kenapa saudara? Karena hati nuraninya sudah kotor. Ya, kalau bersih, makanya kalau bersih terus dijaga, saudara. Jadi untuk kita tidak hidup, selalu hidup dalam kebenaran. Kalau salah, say sorry, minta maaf, dibereskan. Kalau hati nurani kita murni, saudara, ini kan tajam banget. Menjaga kita tetap tinggal dalam Kristus. Nah, lihat saudara selanjutnya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, berarti saudara, bagaimana mempermuliakan Bapa? Dengan cara menjadi murid. Menjadi murid, buktinya apa? Berbuah banyak. Saudara, lanjutnya. Ya, ini statement aja. Hidup yang berkualitas dengan ditandai berbuah banyak. Jadi hidup kita itu berkualitas ketika ditambah, dilihat dari buah. Makanya saudara kita ini jadi terang dan garam. Terang itu dilihat, garam itu dirasakan. Dua, lengkap sudah. Ya. Jadi kalau buah itu sudah dirasakan. Buah itu siapa yang merasakan? Orang lain. Enggak bisa pohon merasakan buahnya sendiri. Orang lain yang merasakan. Ya, garam. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ketika saudara berbuah, maka ini jadilah terang dan garam sekaligus. Dua-dua terjadi. Ya. Berbuah. Nah, sekarang ini ayatnya Yohanes 15 ayat 16. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini lihat ya. Bukan kamu yang memilih aku. Nah, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Dan aku telah menetapkan kamu. Berarti telah menetapkan. Setelah dipilih, ditetapkan. Supaya kamu pergi. Dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah banyak orang lebih suka yang paling bawah ini, saudara. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pokoknya minta diberikan. Lupa di atasnya, saudara. Nggak dibaca yang di atasnya. Ini di bawah ini, saudara, kalau kita memenuhi syarat di atas. Kalau atasnya nggak memenuhi syarat, ini juga nggak berlaku. Minta apa saja nggak diberikan. Nah, kira-kira begitu. Berarti apa, saudara? Yang pertama, saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan sesuatu. Nah, ini kodrat. Karena dia tetapkan selanjutnya. Ini kodrat, saudara, kodrat ilahi. Next, coba. Nah, saudara lihat nih ya. Jelas ya, kodrat ilahi tadi apa, saudara? Pertama adalah dipilih. Ya, selanjutnya. Ya, dipilih. Setelah dipilih, saudara, diharapkan ditetapkan untuk apa? Berbuah banyak, saudara. Ya, ini kodrat ilahi. Jadi saudara tahu ya, dan aku menetapkan, artinya saudara itu otomatis kalau Tuhan menetapkan, pasti akan terjadi.
Dan kalau itu tidak terjadi, karena kita sendirilah yang tidak tahu dan tidak mau melakukan itu. Ya. Dan tadi sudah sampaikan bahwa Yesus tidak pernah salah pilih di dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah salah pilih. Ini sesuatu hal yang harusnya menguatkan dalam kehidupan kita. Ya, bahwa kalau kita ada sampai hari ini karena dia memilih. Saya nggak pernah, saudara, bermimpi untuk jadi seorang hamba Tuhan, pendeta, gitu, nggak pernah. Ya, jadi gembala, jadi pemimpin, saya nggak pernah. Melayani penuh waktu, saya nggak pernah. Ya, karena saya ini lulusan teknik elektro. Jadi saya dulu berpikir bahwa saya akan jadi teknisi. Ya, saya suka, sudah bongkar-bongkar, saya pikir begitu, walaupun setelah saya masuk kuliah elektro, ternyata saya berpikir saya salah masuk, saudara. Karena saya nggak diajari bagaimana nyolder dan sebagainya, tapi saya dihadapkan dengan matematika 4, matematika 1, 2, 3, 4, fisika yang saya nggak suka ada 5, fisika 1, 2, fisika modern, semikonduktor, teknologi IC. Ini kok teknik elektro kok begini? Ya, tapi puji Tuhan saya lulus. Gitu kan? Saya lulus. Ya kan? Saya nggak pernah bermimpi untuk itu, tapi saya percaya begitu saya semester 3, Tuhan menjamah saya dan memilih saya. Dan sejak itu saya tahu bahwa dia memilih saya untuk saya berbuah banyak dan dia tidak pernah salah pilih. Saudara, ada banyak hal pengalaman dalam pelayanan saya yang seperti Kathryn Kuhlman berkata gini, I'm not the first choice. Saya pernah baca bukunya Kathryn Kuhlman, dia berkata bahwa saya ini bukan pilihan yang pertama. Bahwa dia hidupnya itu berantakan, gak karuan Kathryn Kuhlman dulu. Dia berzina, dia semua, dan dia ngomong, saya bukan pilihan yang pertama. Dia ngomong begitu. Harusnya masih ada orang yang jauh lebih baik yang dipilih Tuhan. Mungkin orang tersebut, dia gak mau waktu dipilih. Ya, atau dia tidak menghargai pilihan Tuhan. Lalu Tuhan menjatuhkan pilihan ke saya. Dan akhirnya dia menghasilkan buah yang. Saya pun saudara berpikir, kalau saya mau ceritakan banyak pengalaman yang saya nggak habis pikir. Bahwa tidak mungkin saya menjadi sebuah pilihan di situ. Waktu pelayanan di anak-anak muda, saudara, saya tahu persis kok. Waktu pemilihan ketua pemuda itu, saya sudah tidak masuk kualifikasi sama sekali. Jelas. Kenapa kok bisa begitu? Karena pemimpin ngomong begini, saudara. Syarat ketua pemuda waktu itu, dia kata, harus punya mobil. Dan anaknya orang kaya. Dia ngomong di depan saya, dan saya katakan, saya nggak mungkin. Naik motor, nggak punya uang. Karena dia berpikir, jangan-jangan kalau mungkin orang punya duit itu selalu jujur. Kalau nggak punya duit kan kepepet. Dan ngambil uang karena kepercayaan. Dan sudah tahu, waktu dia ucapkan seperti itu, udah enggak. Tapi saudara yang dipilih. Tapi yang dipilih ini sebetulnya keren banget orangnya memang. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan buat. Dia nggak mau. Ini cinta Tuhan, baik. Punya duit semuanya, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Gak ada yang lain, maka pilih saya. Tapi setelah saya ketua pemuda selesai, dia mau. Dia jadi ketua pemuda selesai. Jadi saya selalu ingat itu bahwa karena tidak ada pilihan, maka dia memilih saya. Dan setelah itu sudah saya mulai melayani terus. Dan buat saya, saudara, santai bahwa apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, percaya bahwa Yesus tidak pernah salah pilih kita. Amin. Walaupun kita jadi cadangan pun tidak apa-apa. Ya kan? Jadi ban serep tidak apa-apa. Tapi yang paling penting, Tuhan tetap akan memakai kita dan kita terus menghasilkan buah. Amin. Ya. Ya. Oke, selanjutnya. Yohanes 15:9. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah, saudara, saya berharap bahwa ini menjadi sebuah ending. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, ini otomatis, saudara. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus melepaskan kasih itu. Dan saudara tahu bahwa hasilnya adalah jiwa-jiwa. Selanjutnya, terakhir saudara kita lihat sama-sama. Ya, hasil akhir. Hati terhadap jiwa-jiwa yang terhilang adalah praktek kita membagikan kasih kita. Karena dia sudah mengasihi kita. Maka kita harus melepaskan kasih kepada orang di sekeliling kita. Supaya apa, saudara? Supaya mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, saudara, yang terjadi harusnya. Selanjutnya,
Kita menerima kasih-Nya. Ya. Nggak bisa saudara bagi kasih kalau saudara nggak menerima kasih-Nya. Makanya ini penting. Kalau saya pernah bicara juga tentang first love. Nggak mungkin saudara kalau kita nggak mengalami kasih-Nya terlebih dahulu. Untuk kita bisa melepaskan kasih. Nggak bisa. Ya, yang pertama saudara selalu mengalami kasih-Nya setiap hari. Kalau saudara berdoa, Tuhan, saudara renungkan kebaikan Tuhan supaya itu mulai memunculkan cinta Tuhan kembali bahwa kita rasa. Kadang-kadang orang tuh kalau udah terbiasa nggak rasa loh kalau dicintai Tuhan. Betul? Sampai akhirnya saudara. Kayak orang bernafas tuh loh. Kalau kita bernafas kan jadi biasa tuh. Sampai akhirnya terpaksa harus dikirim COVID. Sampai membuat orang sulit bernafas, butuh oksigen, baru sadar bahwa nafas itu mahal. Sama saudara. Ya kan? Kita dengan asisten rumah tangga kita, mungkin kita nggak merasa perlu. Sampai akhirnya hari raya tiba dan mereka pulang semuanya baru kerasa. Ternyata saya butuh ya sama dia. Atau orang tua kita, dulu saudara, karena kita sudah sering bersama-sama, kita bisa ngomong begitu ditinggal. Selama-lamanya baru kita tahu betapa kita rindu dan kangen. Nah kadang-kadang saudara yang bersama-sama itu nggak terasa saudara. Makanya kita harus membangun kesadaran terus-menerus bahwa Tuhan tuh sayang loh sama kita. Dia mencintai kita. Sehingga kita menerima kasih-Nya. Setelah menerima kasih-Nya, saudara ini, selanjutnya adalah tinggal di dalam kasih-Nya itu. Saudara, tinggal dalam kasih-Nya yaitu kita mulai mencintai Tuhan. Mencintai orang-orang di sekeliling kita. Dan yang ketiga terakhir adalah bagikan kasih itu kemanapun kita berada. Jangan egois. Jangan disimpan sendiri. Jangan mau ngalami sendiri. Kalau kita ngalami sesuatu, bagikan kepingin orang lain juga ngalami. Amin. Ya. Seperti saudara itu loh kalau ketemu makanan enak gitu loh. Ya. Kalau begitu ketemu makanan enak, saudara kita langsung pengen cerita tuh, ini ada makanan enak, kan? Ya kan? Ayo kita makan. Itu pasti kita baca buku bagus, kita kepingin semua orang, kamu baca buku ini, supaya kamu diberkati. Nah, itu kita cara membagikan kasih. Apa yang kita alami? Tapi kalau kita tidak mengalami ini semua, kita tidak bisa membagikan apapun dalam kehidupan kita. Dan percaya kalau kita melakukan semuanya itu, maka buah itu akan muncul dalam kehidupan kita. Buah itu bukan hanya banyak, tapi tetap dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Kami rindu bahwa kami terus berbuah banyak dan buah itu boleh tetap dalam kehidupan kami. Pimpin kami, biarkan kami terus melekat kepadamu. Karena kami tidak bisa berbuah dari diri kami sendiri. Kami perlu terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Menyempurnakan semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan.